Sebuah desa yang masih kental dengan adat dan aroma kembang kenanga di Jawa Tengah. Hiduplah seorang pria bernama Timo, 35 tahun. Perawakannya tinggi besar dengan sorot mata yang seringkali tampak keras dan sebatang rokok yang tak pernah lepas dari selah jemarinya. Di lehernya selalu melingkar syal usang yang seolah menjadi penanda identitasnya. Bagi warga desa, Timo adalah preman lokal, bukan preman kelas kakap, melainkan pemuda yang kerjanya sering nongkrong, menagih uang keamanan dari warung-warung kecil, dan memimpin sekelompok kecil pemuda desa yang sering membuat onar dengan suara knalpot bising atau mabuk-mabukan di malam hari. Setiap kali ia melintas, ibu-ibu akan buru-buru menarik anak mereka masuk, dan bapak-bapak akan menunduk menghindari tatapan matanya. Julukan Timo Ganas sudah melekat erat. Padahal jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Timo hanyalah seorang anak yang tersesat dan merindukan kedamaian. Malam itu, dinginnya angin bulan suro menusuk hingga ke tulang. Timo duduk sendirian di bangku kayu belakang warung kopi Bu Narsi, tempat biasanya ia dan kawanannya berkumpul. Namun malam ini sunyi. Teman-temannya sedang berada di kota sebelah untuk urusan mereka masing-masing. Hanya tinggal Timo, ditemani secangkir kopi hitam kental dan kepulan asap rokok. Pikirannya berkelana jauh, bukan pada rencana onar atau uang setoran, melainkan pada suara merdu yang sore tadi tak sengaja ia dengar. Sore harinya, saat melewati jalan setapak menuju rumahnya, ia mendengar lantunan ayat suci dari rumah tua milik Kiai Hasan yang letaknya agak terpencil. Suara itu begitu jernih, mengalir tenang, dan entah mengapa membuat hati Timo yang keras mendadak terasa lembut, bahkan sedikit bergetar. Kalaulah aku bisa mengaji seperti itu, rasanya pasti damai sekali, bisiknya dalam hati. Mematikan rokok di asbak dengan perasaan asing. Namun bayangan teman-temannya, yaitu Beto, Kliwon, dan Gomblo, segera menghancurkan kedamaian sesaat itu. Bento pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kliwon akan mengejeknya kumat atau sakit, dan Gomblo akan menyebarkan berita itu ke seluruh desa, memastikan Timo kehilangan sisa-sisa martabatnya sebagai Timo Ganas. Rasa malu adalah tembok beton tertinggi yang menghalangi niat baiknya. Ia mengambil nafas panjang, menghela keluar kepulan asap, mencoba mengenyahkan pikiran itu. Tiba-tiba suhu udara di sekitarnya terasa menurun drastis. Aroma kopi yang tadinya dominan kini bercampur dengan bau wangi seperti kasturi yang lembut.
Timo mendongak, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Lampu bohlam kuning di serambi warung berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang bergerak cepat di dinding bambu. "Siapa di situ?" tanya Timo dengan suara berat. Refleks tangannya memegang botol kosong di sampingnya. Sifat premannya kembali muncul. Hening, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Saat ia hendak bangkit, sebuah bisikan halus seperti desahan angin di dedaunan mencapai telinganya. Bisikan itu terdengar jelas dengan intonasi yang begitu lembut namun berwibawa, menggunakan bahasa Jawa krama inggil yang halus. Timo tercekat. Ia mengenali bahasa itu, bahasa yang digunakan oleh orang-orang tua bijaksana. Tapi ia tidak mengerti arti kalimatnya. Yang ia tahu, kalimat itu terasa seperti sentuhan sejuk di tenggorokannya yang kering. "Siapa kamu? Keluar!" bentaknya, meski suaranya sedikit bergetar. Hawa mistis yang menyelimuti tempat itu membuatnya merinding. Bisikan itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah dihembuskan tepat di samping telinganya. "Mengapa kamu takut pada makhluk? Padahal kamu takut pada pencipta makhluk itu. Penyesalanmu adalah permulaan dari hidayah." Jantung Timo berdebar kencang. Bagaimana makhluk tak kasat mata ini bisa tahu tentang penyesalannya, tentang niatnya untuk mengaji? Aku tidak takut," bantah Timo. Namun nadanya terdengar seperti rengekan. Ia lalu menunduk, tak mampu mengangkat kepalanya. "Aku hanya malu." Kali ini bisikan itu dibarengi dengan suara tawa yang sangat ringan. Tawa yang terdengar seperti gemericik air tanpa mengejek. Rasa malu pada manusia adalah tirai tebal yang didirikan iblis untuk menghalangi taubatmu. Tapi tahukah kamu, Timo, di alam ini ada hamba Allah yang tidak terlihat, yang hatinya juga mendambakan kemuliaan ilmu Allah. Timo memberanikan diri mengangkat kepala. Di depannya, di bangku kosong, tempat ia biasanya meletakkan kaki, kini samar-samar tampak sebuah siluet. Ia tidak memiliki bentuk manusia utuh. Ia hanya seperti bayangan tipis yang membiaskan cahaya rembulan. Tetapi ada aura ketenangan yang luar biasa terpancar darinya. Siluet itu yang kini ia yakini adalah makhluk dari alam lain, dari alam gaib yang sering diceritakan kakeknya. Siluet itu berkata, kali ini suaranya terdengar lebih mantap. "Aku adalah penjaga di tempat ini. Aku melihat perubahan di hatimu. Aku adalah Haris, seorang hamba Allah dari golongan jin muslim. Dan aku siap menjadi teman gaibmu. Aku
akan menjadi telingamu, matamu, dan pemandu pertamamu dalam mempelajari kalam suci Allah. Timo terdiam. Ketakutannya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa heran dan harapan yang membuncah. Dipandu oleh jin muslim, sebuah jalur belakang untuk meraih hidayah tanpa harus menghadapi tatapan menghakimi dari teman-temannya. Kenapa kamu mau membantuku? Tanya Timo pelan. Bayangan itu bergerak sedikit, seolah mengganggu. Karena hatimu telah memilih untuk kembali. Dan bagi kami, membantu manusia yang kembali kepada Allah adalah kehormatan. Aku tahu kegelisahanmu. Kita akan mulai saat orang lain tidur. Saat kesunyian menjadi saksi, rahasiamu aman bersamaku. Seketika, bau kasturi menghilang. Suhu kembali normal. Lampu bohlam berhenti berkedip. Siluet itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Hanya tersisa Timo, secangkir kopi, dan janji gaib yang baru saja ia terima. Timo tidak tidur malam itu. Ia membiarkan botol kosong jatuh ke tanah. Ia menatap langit, ke arah bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati Timo ganas dipenuhi dengan sebuah harapan supranatural. Ia kini memiliki seorang guru rahasia, seorang pembimbing dari alam lain. Sejak pertemuan di warung kopi Bu Narsih, hidup Timo berubah total. Meski hanya terjadi di balik layar malam, Timo tidak pernah lagi merasa sendirian. Janji Haris, si jin muslim, terasa nyata dan mengikat. Tempat pertemuan mereka adalah sebuah surau yang terbengkalai, terletak di tepi hutan bambu di luar desa. Warga mengenalnya sebagai tempat angker penuh misteri dan dijaga oleh berbagai makhluk tak kasat mata. Ironisnya, kini menjadi tempat yang paling dihindari manusia. Menjadi madrasah rahasia bagi seorang mantan preman. Pukul 3 dini hari, saat embun tebal menyelimuti tanah Jawa dan penduduk desa yang nyenyak dalam tidurnya, Timo mulai beraksi. Ia akan diam-diam keluar rumah, mengenakan sarung dan peci yang ia sembunyikan di dalam lemari tua. Lalu ia berjalan cepat menuju surau. Di sana, Haris menyambutnya. Bukan dalam wujud yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah kehadiran yang memancarkan ketenangan. Timo merasakan udara di sekitarnya menjadi hangat dan aroma kasturi kembali menyeruak, seolah menutupi bau debu dan lumut di bangunan tua itu. "Assalamualaikum guruku," bisik Timo. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. "Waalaikumsalam Timo. Mari, nawaitu wudhu," balas Haris. Suaranya terdengar seperti resonansi yang mengisi rongga surau, lembut namun tegas. Pelajaran pertama adalah wudhu
dan sholat. Timo yang seumur hidupnya akrab dengan botol minuman keras daripada air suci, merasa kaku dan canggung. Haris tidak menyentuhnya. Namun anehnya, setiap kali Timo salah mengambil gerakan atau lupa urutan wudhu, tangannya akan terasa terangkat dan diarahkan dengan lembut oleh dorongan energi tak kasat mata. Ketika ia berlutut dalam sholat, punggungnya yang keras terasa ditekan pelan untuk memastikan ia sujud dengan benar. Kenapa gerakanku terasa mudah? Tanya Timo pada Haris di suatu malam setelah ia berhasil menyelesaikan 2 rakaat salat tahajud dengan khusyuk. Itu adalah bantuan kecil dari Allah yang diberikan melalui makhluknya. Aku hanya menstabilkan niatmu. Gerakan itu akan menjadi milikmu sendiri jika kamu terus istiqomah. Kamu tidak belajar gerakan fisik Timo. Kamu belajar tentang koneksi dengan Sang Pencipta, jelas Haris. Setelah sholat, pelajaran dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Aku buta huruf Arab, Haris. Bahkan Iqra, aku tidak punya, ujar Timo dengan nada malu. Haris tertawa halus. Di alam kami, pelajaran bisa diwujudkan tanpa kertas. Pejamkan matamu, Timo. Timo patuh. Saat ia memejamkan mata, di dalam kegelapan pikirannya, ia melihat sebuah papan tulis yang bersinar lembut. Di papan itu, Haris mulai menggambar huruf-huruf Arab satu persatu sambil melafalkannya dengan tartil. Alif, ba, ta. Ingat Timo, setiap huruf memiliki haknya. Rasakan getaran suaranya. Instruksi Haris. Sungguh ajaib. Setiap huruf yang dilafalkan Haris terasa terpatri kuat di ingatan Timo. Hanya dalam beberapa minggu, Timo yang dulunya susah mengingat nama-nama korbannya saat berkelahi, kini lancar melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan bahkan mulai mengeja kalimat-kalimat pendek. Tubuhnya seolah menjadi wadah yang lapar akan cahaya ilmu, dan Haris adalah pencerah rahasianya. Perubahan drastis pada diri Timo tentu tidak luput dari perhatian kawanannya. Bento, 34 tahun, sahabat karib sekaligus wakil kepala preman Timo, adalah yang pertama menyadarinya. Mo, kamu kenapa sih? Seminggu ini kamu selalu bilang capek dan tidur duluan. Biasanya kamu yang paling semangat kalau urusan ngopi malam, cibir Bento di warung kopi Bu Narsi yang kini kembali menjadi tempat kumpul mereka. Kliwon, 30 tahun menambahkan, betul Mo, jangan-jangan kamu sekarang jadi Timo ganas yang taubat. Ejekan itu terasa seperti palu godam di hati Timo. Wajahnya yang keras dipaksa tersenyum palsu. Rasa malu itu kembali menusuk-nusuk. Aku cuma lagi banyak pikiran soal setoran.
Bos besar di kota lagi rewel. Kalian santai saja. Aku masih Timo yang dulu. Jawab Timo cepat, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap dingin dan meyakinkan. Namun, ia tak bisa menyembunyikan segalanya. Ia tak lagi minum minuman keras, menolak rokok yang ditawarkan, dan tiba-tiba menjadi sangat peduli dengan kebersihan pakaiannya. Semua berkat bisikan Haris yang selalu mengingatkannya untuk menjaga kesucian diri. Kecurigaan Bento memuncak pada malam Jumat Kliwon. Biasanya malam itu adalah puncak ritual mereka untuk mencari keributan. Malam ini kita ke perbatasan desa sebelah Mo. Ada anak buah bos Tulus yang cari gara-gara. Tunjukkan pada mereka siapa ganas yang sebenarnya. Tantang Bento menyodorkan sebotol arak tradisional. Timo menolak mentah-mentah. Aku ada urusan keluarga mendadak. Kalian pergi saja. Aku tak ikut. Urusan keluarga? Sejak kapan kamu peduli urusan keluarga? Ayolah Mo, jangan buat kami malu. Karena punya ketua yang mendadak jadi cengeng. Desak Bento. Timo merasa terpojok. Darah panasnya sebagai preman mulai mendidih. Ia tahu jika ia mengatakan tidak, posisinya sebagai ketua akan hancur dan rahasianya terancam terbongkar. Jangan gunakan kekuatan lama Timo. Diam dan bernapaslah. Tiba-tiba bisikan Haris yang tenang itu menyelimuti benaknya. Timo menahan diri, mengepalkan tangannya yang gemetar. Aku bilang, aku tidak ikut, ulang Timo. Kali ini dengan nada datar dan dingin. Bento yang sudah kehilangan kesabaran meraih kerah baju Timo. Kamu mulai gila Mo? Apa karena perempuan? Atau kamu ikut sekte aneh-aneh? Tepat saat Bento hendak melayangkan tinjunya, sebuah kejadian aneh dan supranatural terjadi. Angin kencang yang terasa aneh bukan seperti angin biasa, melainkan angin yang berputar tajam dan terpusat. Tiba-tiba menerpa hanya di sekitar Bento dan Kliwon. Seketika rambut dan pakaian mereka seolah ditarik ke belakang dengan kuat. Botol arak di tangan Bento terlepas, jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Aduh, apa ini? Teriak Bento. Matanya pedih karena kemasukan debu yang entah dari mana datangnya. Kliwon tersandung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat sekilas di belakang Timo, seolah ada bayangan hitam besar yang bergerak sangat cepat. Disusul suara gemuruh rendah yang hanya berlangsung sepersekian detik. Mo, tempat ini angker. Ayo pergi, seru Kliwon panik, menarik tangan Bento yang masih menggosok mata. Mereka berdua lari terbirit-birit, meninggalkan Timo sendirian di tengah dinginnya malam, dikelilingi bau alkohol yang tumpah. Timo berdiri tegak, jantungnya
berdebar. Namun di dalam hatinya ia merasakan sebuah kemenangan. Ia tahu itu adalah tangan gaib Haris yang melindunginya, menegaskan bahwa jalan tobatnya berada di bawah penjagaannya. Ia menunduk, melihat serpihan kaca dan aroma alkohol yang dibencinya. "Terima kasih Haris," bisiknya halus. "Langkah kakimu semakin ringan Timo. Jangan berbalik, jalanmu masih panjang," jawab Haris melalui bisikan yang menenangkan. Malam itu, Timo tidak pergi ke surau. Ia kembali ke rumah, mengganti pakaiannya, dan melakukan sholat tobat. Ia tahu ujian dari masa lalunya tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa bulan berlalu. Di mata warga, Timo memang masih terlihat sama. Sosok preman yang sering menyendiri dan dingin. Namun, di dalam dirinya, Timo kini menjadi seorang hamba yang taat. Ia sudah lancar membaca surat-surat pendek, melaksanakan sholat 5 waktu, meski selalu berada di rumah atau di surau tua, dan hatinya terasa dipenuhi oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Haris, gurunya, semakin dekat. Kehadirannya kini tidak hanya terasa saat di surau, tetapi hampir setiap saat menjadi pengingat lembut bagi Timo untuk menjaga lidah dan tindakannya. Haris bahkan memberinya amalan doa-doa pelindung dalam bahasa Arab dan Jawa kuno yang hanya bisa dibaca saat sendirian. Namun, tobat yang murni selalu menghadapi ujian terberat. Pada suatu sore, saat Timo sedang dalam perjalanan pulang dari surau, ia melewati sebuah pohon beringin tua yang besar dan angker, yang letaknya tepat di pinggir makam desa. Ia merasakan energi negatif yang sangat kuat, berbeda dengan aura tenang Haris. Udara terasa berat dan aroma wangi kasturi Haris mendadak tertutup oleh bau amis dan busuk yang menusuk hidung. "Timo, jangan mendekat. Ada makhluk lain di sana. Fokuslah pada langkahmu dan baca ayat kursi yang sudah kuajarkan," seru Haris. Suaranya terdengar mendesak dan sedikit tercekat, seolah sedang menahan sesuatu. Timo merasakan ketegangan luar biasa. Tubuhnya gemetar, namun ia mematuhi. Ia melangkah cepat sambil merapal ayat kursi dalam hati. Tiba-tiba dari balik pohon beringin terdengar suara tawa menggelegak, berat dan mengerikan. Suara itu bukan milik manusia, tapi tawa itu penuh dengan ejekan. "Lihat, siapa ini? Si Timo ganas, anak buahku. Kenapa kamu lari? Mana keberanianmu, bocah?" Timo menghentikan langkahnya. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara yang sering ia dengar saat dulu ia mabuk dan tak sadarkan diri. Suara yang seolah memberinya kekuatan
untuk berkelahi tanpa rasa takut. Ia tahu ini adalah pemimpin jin kafir yang dulunya menjadikannya budak tanpa disadari. Ia memejamkan mata, memegang erat kalung tasbih kayu yang baru ia beli dan selalu ia sembunyikan. Aku bukan anak buahmu lagi. Aku sudah bertobat, teriak Timo dengan sekuat tenaga. Suara tawa itu semakin keras. Taubat, omong kosong. Kamu hanyalah manusia lemah yang mencari perhatian baru. Jin muslim itu hanya memanfaatkanmu. Aku bisa memberimu segalanya. Kekayaan, kekuasaan akan kembali padamu. Dan aku akan menjadikanmu raja preman di seluruh kota. Lupakan bacaan Arab itu. Itu tidak akan menghasilkan uang. Kata-kata godaan itu menyerang tepat di titik kelemahan Timo. Kemiskinan dan ketidakberdayaan masa lalunya. Otaknya berputar, mengingat betapa sulitnya ia mencari uang secara halal. Dan bagaimana dulu uang setoran selalu datang dengan mudah. Haris menyadari kelemahan itu. Timo, jangan dengarkan. Ingat janjimu. Harta dunia itu sementara. Aku tidak memaksamu, Timo. Aku hanya membimbingmu pada kebenaran. Kekuatan terbesar manusia adalah kemauan bebasnya. Pilihan kini ada di tanganmu. Haris berusaha melawan godaan jin kafir itu. Timo bisa merasakan aura hangat Haris seolah berbenturan dengan energi dingin yang memancar dari pohon beringin. Timo merasa seperti ditarik kedua arah. Satu sisi menariknya ke dalam kegelapan masa lalu yang menjanjikan kemudahan. Sisi lain menariknya menuju cahaya yang penuh perjuangan. Ia menunduk, melihat sepatu kumalnya, dan tiba-tiba sebuah ingatan muncul. Ibunya yang sudah meninggal, selalu memimpikan ia menjadi orang yang baik dan bisa mengaji. Aku tidak mau kembali, bisik Timo. Air matanya mulai menetes. Tawa jin kafir itu berubah menjadi geraman marah. Berani sekali kau menolakku, manusia. Kalau begitu, rasakan akibatnya. Seketika, Timo merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seolah otaknya diremas. Ia ambruk ke tanah. Penglihatannya kabur dan ia melihat bayangan hitam besar yang mengerikan. Dengan mata merah menyala, melayang di udara, siap menerkamnya. Itu adalah wujud asli jin kafir yang telah lama mengikutinya. Haris berteriak keras, terdengar seperti suara trompet yang menusuk. Bukan dari mulut manusia, tapi dari alam gaib. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, aku bersumpah demi Asmaul Husna, kamu tidak berhak mengganggu hamba yang sedang hijrah ini. Mundur, iblis dari golongan jin. Aku adalah penjaga yang ditugaskan oleh Allah yang Maha Melihat.
terjadi bentrokan gaib yang dahsyat. Timo hanya bisa meringkuk, tubuhnya menggigil kedinginan. Ia mendengar suara auman, teriakan melengking, dan seperti sambaran petir di udara. Bau amis semakin menyengat. Lalu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aroma kasturi yang menenangkan. Sakit kepala Timo mereda. Ia membuka mata dan bayangan hitam itu sudah tak ada. Pohon beringin kembali sunyi, hanya menyisakan gemerisik daun. Haris kini terdengar sangat lemah. Timo, syukurlah kamu kuat. Ingatlah, musuhmu bukan hanya dari alam nyata, tapi juga dari alam gaib. Mereka tidak akan pernah berhenti mencobaimu selama kamu berusaha istiqomah. Timo bangkit, bergegas menghampiri pohon itu. Meski ia tahu, ia tidak akan melihat Haris. Haris, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik, Timo. Hanya sedikit lelah. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jihadmu adalah jihadku juga. Malam itu, Timo pulang dengan luka batin yang dalam, namun juga dengan kepastian yang kuat. Ia tahu dirinya telah memilih jalan yang benar, jalan yang dijaga oleh kekuatan langit. Meskipun harus melalui pertempuran supranatural yang mengancam nyawanya. Keesokan harinya, Timo membuat sebuah keputusan besar. Ia harus menanggalkan sepenuhnya kehidupan lamanya. Ia mendatangi Bento dan kawanannya yang masih ketakutan dan menganggap Timo membawa kesialan. Bento, mulai hari ini aku keluar. Aku tidak akan lagi menjadi ganasnya kalian. Aku akan mencari jalan hidupku sendiri. Jangan cari aku, dan jangan bawa aku kembali ke masa lalu, ujar Timo dengan suara yang tegas tanpa gentar. Bento menatapnya, matanya penuh kebingungan dan kemarahan yang tertahan. Kamu gila, Mo. Kamu akan mati kelaparan. Allah tidak akan membiarkan hambanya mati kelaparan selagi ia mau berusaha, jawab Timo yang mengutip perkataan Haris. Timo berbalik meninggalkan masa lalunya. Meskipun ia belum berani mengaji di masjid desa, ia sudah mengambil langkah paling sulit, yaitu memutuskan ikatan dengan dunia premanismenya. Dan di hatinya, ia tahu Haris akan selalu ada, menjaganya dari bayangan masa lalu dan godaan jin. Setelah melepaskan diri dari kehidupan lamanya, Timo memulai hidup baru sebagai buruh serabutan di pasar desa. Uang yang didapatkan memang tidak secepat dan sebesar dulu. Namun, setiap rupiahnya terasa halal dan penuh berkah. Timo kini memiliki fokus baru, bekerja keras di siang hari dan tenggelam dalam pelajaran agama bersama Haris di surau tua pada dini hari. Timo telah menjadi seorang muslim yang taat,
di dalam kesendiriannya. Ia bahkan sudah mampu membaca beberapa surat pendek dari Al-Quran dengan lancar. Namun, ia merasa ada satu hal yang hilang, kebersamaan dengan jamaah. Ia masih malu untuk melangkah ke Masjid Agung desa, tempat semua warga bisa melihatnya. Ia takut pandangan menghakimi dan gunjingan akan menghancurkan istiqomahnya. Suatu malam, setelah selesai mengaji, Timo duduk bersimpuh. Matanya menatap langit-langit surau yang berlubang. Haris, sampai kapan aku harus bersembunyi? Aku ingin sholat di masjid, mendengar ceramah Ustadz, berbaur dengan orang-orang soleh. Tapi aku malu. Aku takut mereka melihat Timo ganas yang dulu. Curhat Timo dengan suara penuh keputusasaan. Haris menjawab dengan nada yang lembut. Timo, Islam adalah cahaya, dan cahaya tidak akan pernah bisa disembunyikan. Waktunya sudah tiba. Malu yang kamu rasakan adalah bisikan terakhir dari masa lalu. Ingat, manusia hanya melihat apa yang terlihat di permukaan, tetapi Allah melihat apa yang ada di hatimu, dan hati itu kini dipenuhi iman. Dengarkan aku, Timo. Jika kamu sholat di masjid, setiap langkahmu menuju ke sana dihitung sebagai pahala, menghapus dosa dan meninggikan derajatmu. Jika kamu berdiam di surau ini, kamu memang mendapat pahala, tetapi kamu kehilangan kemuliaan jamaah dan syiar. Ketakutan adalah ujian terakhir. Hancurkan dia, dan kamu akan menjadi Timo yang sesungguhnya. Nasihat itu menancap kuat di benak Timo. Ia sadar, inilah saatnya. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Timo berjalan menuju Masjid Agung desa. Ia mengenakan baju koko putih bersih, sarung, dan peci hitam yang terasa asing di kepalanya. Setiap langkah terasa berat, seolah batu-batu dari masa lalunya diikatkan di kakinya. Saat ia memasuki pelataran masjid, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Lihat, itu Timo ganas. Mau apa dia ke masjid? Jangan-jangan mau menagih iuran. Dia mau cari gara-gara lagi. Wajah Bento dan kawanannya yang juga sedang bersiap untuk sholat Jumat, meski hanya sekedar formalitas, tampak kaget bercampur sinis. Mereka saling pandang, siap mengejek Timo begitu ada kesempatan. Timo menunduk, rasa malunya memuncak. Ia hampir berbalik dan lari. Timo, tegakkan kepalamu. Kamu datang sebagai tamu Allah. Bisikan Haris pun datang, disusul dengan hembusan angin sejuk yang terasa melingkari tubuh Timo. Timo menarik nafas dalam-dalam, menguatkan hati. Ia berjalan lurus, mengambil air wudhu dengan tenang, dan masuk ke ruang utama masjid. Duduk di barisan paling belakang, menundukkan kepala, dan mulai
mulai melantunkan surat Al-Kahfi yang sudah ia hafal bersama Haris. Tiba-tiba Kiai Hasan, imam desa yang bijaksana, bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke barisan belakang. Semua orang terdiam. Kiai Hasan berhenti tepat di depan Timo. Warga desa mengira Kiai akan menegur Timo. Bento tersenyum sinis, siap melihat Timo dipermalukan. Namun Kiai Hasan tidak menegur. Beliau justru tersenyum hangat, senyum yang tulus, lalu menjabat tangan Timo. Timo, alhamdulillah, selamat datang di rumah Allah. Sudah lama saya menunggu kedatanganmu. Tidak ada kata terlambat untuk kembali, nak, ucap Kiai Hasan dengan suara lembut yang terdengar di seluruh ruangan. Kiai Hasan kemudian menoleh ke seluruh jamaah. Saudara-saudaraku, masjid ini terbuka untuk siapapun yang ingin kembali ke jalan yang lurus. Mari kita sambut saudara kita ini dengan rasa cinta dan persaudaraan, bukan dengan prasangka. Sesungguhnya taubat adalah hadiah dari Allah. Kata-kata Kiai Hasan menghapus semua gunjingan. Air mata Timo menetes. Ia merasakan hidayah yang luar biasa. Ia tahu kebijaksanaan Kiai Hasan adalah manifestasi dari bimbingan Haris yang telah lama bekerja keras membersihkan hatinya. Setelah sholat Jumat, Timo tidak lagi bersembunyi. Ia menjadi jamaah tetap. Ia mulai belajar mengaji secara formal kepada Kiai Hasan. Dan tak disangka, Kiai Hasan menyambutnya dengan tangan terbuka. Di suatu malam, saat Timo sedang merenung di surau tua, Haris datang. Kehadiran Haris terasa sangat kuat dan aura kasturinya memenuhi ruangan. Timo, kau sudah berhasil. Kau sudah memutus rantai masa lalumu. Kau sudah tegak berdiri di jalan yang benar. Dan kamu sudah menjadi contoh nyata bagi banyak orang. Amal jariahku sudah tuntas, ujar Haris. Maksudmu, Haris? Jangan pergi. Siapa yang akan membimbingku lagi? Tanya Timo panik. Haris tertawa lembut. Aku tidak pergi, Timo. Aku hanya kembali ke tugasku yang lain. Kamu tidak lagi membutuhkan guru goib. Guru manusiaku, Kiai Hasan, akan membimbingmu dengan lebih baik. Haris, terima kasih. Aku berhutang segalanya padamu. Tidak ada hutang, Timo. Semua adalah karunia Allah. Tiba-tiba Haris menambahkan sebuah bisikan yang hanya bisa didengar di hati Timo. Dan satu hal lagi, Timo. Jangan khawatirkan Bento dan kawanannya. Mereka juga akan segera menyusulmu. Karena aku sudah mulai bekerja. Setelah bisikan itu, aura kasturi meredup. Kehadiran Haris lenyap sepenuhnya. Timo tahu gurunya telah menunaikan janjinya dan pergi. Timo tersenyum. Ia tak lagi sedih. Ia bahagia. Ia berdiri menghadap kiblat
dan mengumandangkan azan Isya di surau tua itu dengan suara lantang dan merdu. Surau yang dulunya angker kini menjadi mercusuar cahaya. Beberapa bulan kemudian, Timo benar-benar berubah. Ia menjadi marbot surau itu. Ia juga aktif mengajar mengaji anak-anak desa, bahkan anak-anak Bento. Bento dan kawanannya setelah melihat perubahan drastis dan ketenangan hidup Timo, akhirnya perlahan-lahan ikut datang ke surau. Malu-malu minta diajari mengaji. Timo menyambut mereka dengan senyum. Ia tahu pertolongan Haris sang jin muslim akan terus mengalir dan membawa banyak orang kembali ke jalan hidayah. Ia telah menjadi seorang pria soleh yang dicintai dan dihormati warga, jauh melampaui gelar ganas yang pernah disandangnya.